塔中修炼的少阁主吗？ Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Battle Through the Heavens. Jika kalian lupa dengan episode sebelumnya, bisa cek di kolom playlist ya. Atau silahkan klik aja link alternatifnya yang telah admin sediakan di bagian kanan atas layar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah alur cerita kelanjutannya. Setelah kemarin timnya Xiaoyan berhasil kabur dari markas cabang Aula Jiwa berkat medan ruang milik Xian, terlihat jika Xian saat itu sih membawa mereka semua ke sarangnya Xiongjan yang saat itu berada di pegunungan obat alam pil sana. Namun setelah Yaulo memeriksa kondisi tubuh Xiaoyan yang tulangnya mengalami 70% kerusakan serta nadi spiritualnya banyak yang putus pula. Hal itu pun membuat Yaulo merasa gagal nih jadi seorang guru karena muridnya itu terlalu banyak berkorban untuk dirinya. Yaulo yang saat itu sedikit lega karena Xiaoyan telah mendapatkan api surgawi 3000 pembakaran setelah mereka lama berpisah, di mana api surgawi 3000 pembakaran itu sih punya efek pemulihan tubuh yang sangat cepat kepada tuannya. Namun untuk memaksimalkan api surgawi 3000 pembakaran itu, Yaulo masih butuh tempat dengan energi bintang yang cukup kuat, supaya api surgawi 3000 pembakaran bisa memulihkan Xiaoyan secara maksimal. 修复速度也能大大加快，也是有可能被修复，情况可能要好一些。你可是药尊者，以你的炼药术，建立的地方就是一块天外陨石。 Master Feng yang mengingatkan Yaulo perihal pavilion bintang jatuh yang punya sumber energi alam bintang dari meteorit raksasa, tentu aja di sanalah tempat yang cocok nih untuk pemulihannya Xiaoyan untuk sekarang. Dan karena Xiaoyan sendiri pernah mengkonsumsi pil naga yin yang saat dibuatin Yaulo ketika mereka dapetin resep pil itu di pelelangan kota dataran hitam. Makanya setidaknya sih Xiaoyan masih punya perisai immortal yang punya efek melindungi nyawanya dari kematian 1 kali. 来感应一下他的体内。那陨石相助的话，这小家伙这条命。 Master Feng yang meminta semua orang untuk berhenti karena udah sampai di perbatasan wilayah pavilion bintang jatuh. Awalnya sih banyak dari mereka yang masih bingung nih, padahal di sana tuh tak ada apa-apa. Kata Master Feng sih hanya anggota pavilion bintang jatuh doang yang bisa membuka portal masuk ke pavilion tersebut. Karena untuk masuk ke sana butuh token pavilion bintang itu demi menghindari serangan dari luar. 走吧。 不愧是能位列四方阁之一的幸运阁。Yaulo yang dibuat kagum dengan kondisi pavilion bintang jatuh yang masih terawat dengan baik sama seperti saat dirinya pergi dulu. Tentu aja Master Feng dengan senang hati merawat tempat tersebut sembari menunggu Yaulo pulang. Bahkan saat Mu Qingluan menyambut kedatangan Master Feng aja, Yaulo juga ikutan disambut dengan baik sebagai ketua pavilion. Karena cerita tentang Yaulo sebagai pendiri pavilion bintang jatuh bukan rahasia lagi. 来见过我们星陨阁的阁主药尊者。老师，副阁主，陈哥，欢迎回家。你倒是把这里照料得很不错，你这老家伙。恭迎阁主。青鸾见过阁主。 Mu Qingluan yang dibikin penasaran dengan keadaan Xiaoyan kenapa dia terluka parah seperti ini, Master Feng pun ngasih tahu Mu Qingluan nih jika Xiaoyan sekarang sedang tak sadarkan diri karena nekat melawan Master Douzun bintang 5. Tentu aja Mu Qingluan seketika terkaget-kaget tuh jika Xiaoyan yang sekarang mampu membuat Master Douzun bintang 5 jadi buntung. Makanya Master Feng cepet-cepet membawa Xiaoyan untuk diobati. 这不可思议，
但事实如此。五星斗尊，一只手，但自己也受了重伤。Semua teman-teman Xiaoyan yang mulai merasa lega karena Xiaoyan udah bisa menjalani masa pemulihan. Tentu aja nggak hanya teman-teman Xiaoyan aja nih yang senang akan situasi Xiaoyan lolos dari masa kritis itu. Dimana Yaolou yang dari tadi terlihat cemas banget dengan keadaan Xiaoyan, kini mereka hanya perlu menunggu Xiaoyan segera pulih dan sadar dari pingsannya tersebut. Untuk sekarang Yaolou akan mengambil alih untuk mengobati Xiaoyan. 相信萧炎的伤势也会很快痊愈。陈哥，不用再担心了。果然有效，外面要多加防范魂殿。很多人都在等着你，萧炎，你一定要快点。等你醒了，我得对药材。这小子还真是福大命大。 Hari demi hari Yaolou senantiasa menjaga Xiaoyan dan memberikannya berbagai macam pil pemulihan. Tentu aja nggak hanya satu pil doang nih yang dikasih Yaolou, melainkan banyak sekali jenis pil yang dibuatin Yaolou, sampai-sampai bukan pil penyembuhan lagi yang dikasih. Karena Yaolou yakin jika Xiaoyan pasti akan menerobos ranah Dozun dalam waktu beberapa tahun ke depan ini. Yaolou yang tak henti-hentinya mengobati Xiaoyan dari luar maupun dari dalam secara serius. Di momen itu Master Feng hanya bisa menghela nafas doang nih, karena yang bisa mengobati Xiaoyan hanyalah Yaolou seorang. Namun Master Feng juga mendukung berbagai macam jenis bahan obat yang diperlukan Yaolou untuk kesembuhan Xiaoyan. Karena untuk sekarang semua teman-teman Xiaoyan juga ikut bantuin mencari bahan obat untuk Xiaoyan tersebut. Satu tahun kemudian, Master Feng yang begitu keheranan kenapa Xiaoyan masih belum sadar juga, padahal lukanya tuh udah sembuh total 8 bulan lalu. Kata Yaolou sih, sepertinya Xiaoyan mau sekalian menerobos Dozun dan mengumpulkan kekuatan spiritual selama ini. Setelah itu, Mu Qingluan pun menyampaikan informasi penting perihal buah energi jiwa yang dibutuhkan Yaolou, yang sekarang berada di reruntuhan kuno. Di mana buah energi jiwa itu rencananya sih untuk mengembalikan sisa energi jiwanya Yaolou yang udah diserap begitu banyak sama pihak Aula Jiwa. 文渊谷，你所损失的那些魂器，按理说萧炎这小子的伤势，还是等萧炎醒来之后再说吧。 Di sisi lain, Xun Er yang tak dapat menemukan keberadaan Xiaoyan di dataran tengah selama 1 tahun terakhir ini, Xun Er pun dibikin cemas juga nih. Kira-kira kemanakah Xiaoyan pergi setelah pertarungan melawan Aula Jiwa tahun lalu? Dari sini mulai terbukti nih jika lokasi Pavilion Bintang Jatuh ternyata cukup tersembunyi. Sampai-sampai Ling Ying aja kesulitan menemukan keberadaan Pavilion Bintang Jatuh itu. 但愿如此吧。袁少爷其人自有天相。 定会比近来心中总是有些隐隐躁动，仍没有找寻到萧炎少爷的下落。一年来，属下派人四处打探。感叹破夜晚的 Tubuh Xiaoyan yang terlihat tanda-tanda sebentar lagi akan siuman, ternyata Xiaoyan sedang mengumpulkan tekad nih untuk bisa sadar lagi. Karena di alam bawah sadarnya sekarang Xiaoyan mengingat semua sosok yang harus dia lindungi di masa sekarang. Jika dirinya tak segera bangkit, takutnya semua orang yang berharga bagi Xiaoyan disakiti oleh pihak Aula Jiwa. 可是你竟怎忍心和了委婉 万幸我仍然有你在湖山，才让我跟我一耳畔怎觉有。
Tubuh Xiaoyan yang mulai mengeluarkan kekuatan spiritual berwarna kuning keemasan, di mana fluktuasi kekuatan spiritual Xiaoyan tuh langsung menarik perhatian orang-orang yang ada di pavilion bintang jatuh sana. Karena baru pertama kali ini mereka merasakan secara langsung kultivator ranah Dozong puncak mau menerobos ranah Dozun. Ditambah lagi Xiaoyan yang masih muda banget, tentu aja aura semacam ini tuh bikin mereka merinding. Teman-teman Xiaoyan yang mulai berkumpul mendekat ke tempat Xiaoyan berada, terlihat jika Yaolo full senyum bahagia nih guys. Karena tak disangka-sangka muridnya itu bisa mencapai ranah Dozun di usia yang terbilang sangat muda. Kata Master Feng aja, Xiaoyan adalah kultivator Dozun termuda yang pernah dia temui semasa hidupnya. Mengingat rata-rata orang yang menerobos Dozun aja di usia 40 tahunan ke atas.这家伙倒嗨得我们，难怪这小子迟迟不肯醒来。吴七星是斗尊。 Melihat betapa ganasnya kekuatan spiritual Xiaoyan yang dipadukan dengan 3 api surgawi benar-benar sangat memukau. Tentu saja hal itu pun membuat semua orang yang menonton keberhasilan Xiaoyan menerobos ranah Dozun tuh bagaikan cerita mitos belaka. Tapi mereka menyaksikannya secara langsung. Karena pemuda dengan ranah Dozun aja udah ngeri-ngeri sedap, ditambah lagi Xiaoyan punya 3 jenis api surgawi tuh rasanya udah tak tertandingi lagi jika dihadapkan dengan kalangan para Master Dozun lainnya. Yaolo yang langsung memberikan selamat kepada Xiaoyan karena murid kesayangannya itu benar-benar jadi orang kuat melebihi ekspektasinya Yaolo. Tentu saja Xiaoyan juga rada bingung nih karena baru bangun dia udah menerobos ranah aja setelah pertarungan melawan Aula Jiwa kemarin. Di sini Xiaoyan yang memberi hormat kepada sang guru, Yaolo pun meminta Xiaoyan untuk berterima kasih kepada teman-temannya juga. Karena berkat mereka Xiaoyan bisa pulih dan menerobos ranah pula. 就是斗尊的力量吗？让你受累了。醒了就好。等你醒来，这1年就没睡过。这些年让您受了那么多苦，多谢诸位。Xiaoyan yang saat itu memberitahu Yaolo jika dirinya udah punya 3 jenis api surgawi dan bisa pula membuatkan tubuh fisik bagi Yaolo. Kata Master Feng sih untuk sekarang Yaolo masih belum boleh bangkit dengan tubuh fisiknya. Karena selama ditahan oleh Aula Jiwa, energi kehidupannya Yaolo tuh telah diambil sebagian banyak oleh pihak Aula Jiwa. Jika memaksa untuk bangkit, maka kemungkinan terburuknya ranah Yaolo malah turun ke tahap Douhuang atau Douzong. 既然醒了，那什么时候给我炼药啊？将会对灵魂产生极为巨大的伤害，此乃是灵魂的命根。陈哥被魂殿抽走了不少魂殿，此事不急。 Master Feng yang memberitahu Xiaoyan jika ada buah energi jiwa di reruntuhan kuno yang bisa memulihkan energi kehidupannya Yaolo, tentu aja Xiaoyan pun bersedia untuk pergi ke reruntuhan kuno itu. Sedangkan di sisi lain, pelindung Jaixing yang dapat info tentang pavilion bintang jatuh pergi ke reruntuhan kuno, dia juga udah siap-siap pergi ke sana untuk mencari keberadaan Xiaoyan yang dari setahun terakhir ini nggak keluar-keluar dari pavilion bintang jatuh. 萧炎，绝不能落在他人手。传令，怎了？定要你血债血偿，混元果，我志在必得。 Waduh, bakal ketemu lagi nih mereka berdua.
Kira-kira pelindung Jae-sing kaget nggak tuh saat tahu nanti Xiaoyan jadi kultivator Dozun? Untuk kelanjutannya sabar ya guys, karena episode berikutnya rilis minggu depan. Akhir kata, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.